malam ini Tuhan kami percaya sesuatu yang besar terjadi, mujizat yang besar terjadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan dinyatakan, anugerah Tuhan dinyatakan, kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami ingin dengar sebagian firman Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami semua pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita-wanitanya Kristus, malam ini sebelum saya berdoa, sebelum ibadah ini dilangsungkan, saya sedang mempersiapkan ibadah ini. Tuhan taruh kuat di hati saya satu ayat firman Tuhan, tolong dengarkan baik-baik. Ini tidak biasa kita ada firman di tengah-tengah ibadah, karena ibadah selalu berdoa, tetapi hari ini ada tuntunan Tuhan buat kita semua. Malam hari ini buat wanita-wanitanya Kristus dan bagi siapapun yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, saya akan bacakan satu firman Tuhan dan saya akan jabarkan secara singkat saja Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara boleh buka bersama-sama dengan saya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Saya ingin mengajak 3.500 orang yang menyaksikan siaran langsung ini, sama-sama kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan demikian, sebelum kita berdoa, menerima pemulihan dan menerima mujizat, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Yesus, sebab Yesus yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum hari ini saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan dan menginginkan saudara dan saya untuk menyerahkan seluruh dan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Saya pun juga demikian, saya belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran saya, ketakutan saya, kebimbangan saya ke dalam tangan Tuhan, karena saya percaya hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong, memberkati, mengubah keadaan, memulihkan, menyembuhkan hidup saudara dan saya. Hari ini saya ingin mengajak saudara semua yang menyaksikan siaran langsung ini untuk menyerahkan segala pergumulan kita. Apa segala pergumulan kita? Termasuk di dalamnya ada hutang pihutang, ada keuangan, ada kehidupan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo, baik tagihan rumah, tagihan mobil, tagihan motor, uang sekolah anak, uang cicilan rumah, uang kos-kosan, uang kontrakan. Bahkan saudara saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sedang dijahati Tuhan. Bahkan saudara yang telah berbuat salah terhadap Tuhan. Mari kita serahkan, kita minta maaf, kita minta ampun terhadap Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kita, memerdekakan hati kita. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada jemaat Tuhan sekalian. Saya mengerti betul, saya tidak merasakan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang bergumul tentang sakit penyakitnya, mungkin ada yang bergumul tentang keluarga rumah tangganya, mungkin ada yang bergumul tentang pekerjaan, mungkin ada yang bergumul tentang pelayanan, mungkin ada yang bergumul tentang keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Malam hari ini, Tuhan mengingatkan wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran langsung ini. Selalu Tuhan ingatkan lewat khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Setiap manusia punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan. Tetapi ingatlah, Yesus selalu ada untuk menyertai, membimbing, memberkati, menolong, serta memberikan rasa tenang dan aman dalam kehidupan saudara dan saya. Betul kita punya hutang piutang, tapi Yesus yang akan buka jalan, Yesus yang akan menyelesaikan. Kita lakukan bagian kita bekerja, kita beribadah, kita tetap berjualan. Lebih daripada itu, nanti Tuhan yang memberkati,
Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menyelesaikan segala pergumulan kita. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang berkata, Pak, dagangan saya lagi sulit, bahkan pekerjaan saya lagi sulit, percayalah, tetap lakukan bagian kita. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya, menolong, membuat mujizat, dan mengangkat kehidupan kita. Saudara, tetaplah andalkan Yesus, berharaplah kepada Yesus, dan serahkanlah hari ini apa yang menjadi pergumulan wanita-wanita Kristus. Serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, saudara sedang menyerahkan kepada pribadi yang tepat. Yesus akan selesaikan masalah kita, Yesus akan menolong kita, Yesus akan memberkati kita, Yesus akan memerdekakan kita, memulihkan kita dari pikiran-pikiran yang menekan hidup kita, perasaan yang menekan hidup kita, kebimbangan kita, keputusasaan kita, ketakutan kita, bahkan kekhawatiran kita. Tuhan akan hancurkan itu semua dengan pertolongan dan mujizat dari Yesus. Hari ini saya akan berdoa buat jemaat Tuhan sekalian. Pokok doa yang pertama, saya akan berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang memiliki pergumulan tentang keuangan. Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami keuangan, ekonominya sedang mengalami kemerosotan karena situasi pandemi, yang sedang mengalami usahanya, dagangannya sudah berjuang namun belum ada yang membeli. Saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan sekalian. Tolong dengarkan baik-baik. Saya akan berdoa untuk ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang hari ini, Pak, saya besok harus bayar cicilan, Pak. Pak, saya harus bayar rumah, Pak. Saya harus bayar tagihan mobil, harus bayar motor, dan sebagainya. Izinkan saya berdoa hari ini bagi Bapak Ibu Saudara, dan biarlah anugerah kemurahan Tuhan turun, menolong, memberkati, dan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Istri-istri yang menyaksikan siaran langsung ini, yang mungkin suaminya, Pak, suami saya juga pendapatannya lagi menurun, lagi kurang. Izinkan saya berdoa agar keuangan ekonomi suami dari istri-istri diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan suami-suami, ibu-ibu semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk 4.368 yang menyaksikan siaran langsung ini. Aku berdoa ya Tuhan, untuk pemulihan ekonomi mereka, pemulihan pekerjaan mereka, pemulihan keuangan mereka. Siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, satu, aku perkatakan ekonomi mereka diberkati oleh Tuhan. Dua, aku perkatakan Tuhan akan memulihkan dan menolong ekonomi mereka. Tiga, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, aku berdoa setiap hutang pihutang dilunasi oleh Tuhan. Yang kelima, apa saja pekerjaan dan dagangan mereka selama mereka mengandalkan Tuhan, meminta hikmat Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, Tuhan akan menolong, memberkati ya Tuhan. Aku berdoa buat dagangan-dagangan teman-teman Facebook semua yang menyaksikan siaran langsung ini. Mulai malam hari ini, daganganmu, usahamu diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang menjual rumah, menjual properti, menjual tanah, diberkati oleh Tuhan. Menjual hasil-hasil panen dari tanaman-tanaman padi, cengkeh, kopi, dan lain sebagainya, diberkati. Mereka yang berdagang-dagang hewan di pasar-pasar, di kampung-kampung, diberkati. Tuhan, mereka yang sedang berdagang jualan apapun jenisnya, aku mengucapkan berkat. Mereka yang jualan online diberkati. Mereka yang jualan offline juga diberkati dalam nama Yesus. Di tengah-tengah masa krisis ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Anak-anak Tuhan yang terus disertai, dijagai dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat suami-suami dari istri-istri yang menyaksikan siaran langsung ini, agar pekerjaannya diberkati, ekonominya diberkati, dan kehidupan keuangannya juga diberkati oleh Tuhan. Yang aku berdoa lagi yang terutama adalah kesehatan mereka. Semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Diberikan damai sejahtera, diberikan ketenangan, diberikan sukacita, diberikan satu anugerah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami serahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan Yesus.
Kami serahkan ketakutan kami serahkan kebimbangan kami serahkan pikiran-pikiran negatif kami, asumsi-asumsi liar kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menggantikan dengan ketenangan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera di pikiran, di hati, di telinga, di seluruh kehidupan kami. Kami diberkati, kami dimerdekakan, kami dibebaskan oleh Tuhan, bahkan kami akan dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini, kuasa-Mu sempurna. Apa yang kami doakan, kami ikat di bumi, terikat di sorga. Kami lepas di bumi, terlepas di sorga. Kami ikat ya Tuhan. Hidup kami diberkati, hidup kami dilimpahi, keuangan kami dipulihkan, seluruh dagangan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, diangkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. 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 Dan saudara, saya ingin berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit hari ini. Mereka semua yang sedang sakit jantung, sakit paru-paru, sakit kanker, sakit-sakit masalah kewanitaan, ya. Semua dengerin baik-baik saya ngomong. Setiap mereka yang sedang sakit jantung, sakit paru-paru, sakit kanker, sakit liver, sakit lambung ya, sakit hernia, sakit ambeien, pendarahan, sakit kewanitaan. Saya nggak tahu apakah itu keputihan, apakah itu sakit di bagian payudara, maaf ya, di bagian manapun. Sekarang saya ingin berdoa untuk air hangat ini, agar ketika saudara minum air hangat ini, semua sakit yang tadi saya sebutkan disembuhkan Yesus malam hari ini. Dan saudara yang percaya akan menerima kesembuhan, saudara yang percaya akan menerima mujizat. Ada banyak begitu kesaksian orang yang paru-parunya hancur selama 15 tahun. Dia ikut doa lewat air urapan ini, dalam waktu 1-3 bulan, paru-parunya kembali normal dan bersih. Bukan hanya ada satu orang, ada lebih dari 2 orang yang paru-parunya hancur, disembuhkan oleh Tuhan. Yang paru-parunya terpapar COVID, ada cairan putih-putih, torak seperti itu. Tuhan Yesus pulihkan hanya melalui air hangat ini. Saudara tolong siapkan air hangatnya. Semua yang punya sakit dalam tubuh, dengerin baik-baik. Seperti gusi berdarah, sakit gigi, lidah bermasalah, tenggorokan, tiroid, sakit jantung, ya, sakit jantung, sakit tumor, sakit kista, sakit miom, cancer, gejala-gejala cancer, bahkan masalah-masalah kewanitaan dalam tubuh seperti peranakan yang turun. Ada saudari yang ingin hamil, yang sudah menikah sah resmi di hadapan Tuhan, dan saudara yang tidak bisa menstruasi period, ataupun yang berkelebihan kena pendarahan. Siapkan air hangatnya. Saya akan berdoa. Ketika kita berdoa dan minum air ini, saudara akan disembuhkan, saudara akan dipulihkan. Ya. Saudara yang kena COVID-19 juga siapkan air hangatnya, saya akan berdoa. Saya akan hitung sampai 3. Setelah itu saya akan mulai berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan menikmati jamahan Tuhan lewat air urapan ini. Air ini, air urapan saudara. Ini bukan satu metode, tetapi saya diminta Tuhan untuk mendoakan setiap mereka yang sakit di dalam tubuh, untuk mendoakan air ini. Yang sakit lambung, Pak saya sakit lambung, Pak udah lama sakit lambung. Hari ini lambungmu akan sembuh sempurna. Ya, siapkan. Saya mau berdoa. Yang asam urat, kolesterol, batu ginjal, batu empedu akan keluar hanya lewat kuasa doa, lewat minyak air urapan ini. 1, 2, dan 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, air ini adalah air biasa, tetapi ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, air ini diubahkan oleh Tuhan menjadi air yang penuh kuasa, penuh mujizat, penuh dengan tanda-tanda heran, penuh dengan kuasa Kristus. Aku sebutkan satu persatu semua sakit penyakit yang akan disembuhkan lewat air ini. Air ini sudah menjadi air yang penuh dengan kuasa darah Yesus. Akan menyembuhkan, memulihkan, melepaskan segala keterikatan, memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Dalam nama Yesus aku berdoa, mulai dari sakit gigi, sakit bibir, sakit lidah, sakit tenggorokan, gusi berdarah,
tenggorokan, tiroid Tuhan, bahkan paru-paru, jantung, sakit kanker, sel tumor, sel kista, sel miom, bahkan seluruh sakit kewanitaan, keputihan, bahkan menstruasi yang tidak lancar atau berkelebihan, bahkan peranakan yang turun, bahkan Tuhan penyakit batu ginjal, batu empedu, lever, ambeien, bahkan penyakit-penyakit dalam tubuh lainnya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kuasa air urapan ini, sakit lambung, lambung akut, GERD dan lain sebagainya akan disembuhkan secara sempurna, terutama mereka yang terpapar COVID, akan dipulihkan imunitas tubuhnya, bahkan autoimun, hepatitis, apapun itu hepatitisnya, mereka yang kena demam berdarah, mereka yang sedang meriang, sakit apapun, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan dinyatakan. Berkaryalah Roh Kudus, dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus aku berdoa, dalam nama Yesus berdoa, dalam nama Yesus aku berdoa, dalam nama Yesus aku berdoa, dalam nama Yesus aku berdoa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Ketenangan Tuhan ada buat kami. Kami sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 1, 2, dan 3 silakan minum Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus saudara nikmati, saudara akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan dan kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik. Lawat kami, lawat tubuh kami Tuhan. Lawat sakit penyakit kami ya Tuhan. Sembuhkan, berikan kami ketenangan Tuhan. Roh kekhawatiran aku putuskan. Roh ketakutan aku hardik dalam nama Yesus. Kebimbangan, asumsi liar, aku hardik dalam nama Yesus. Ganti dengan ketenangan. Ganti dengan damai sejahtera. Ganti dengan kenyamanan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang, kalau ada wanita-wanita Kristus atau siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, yang punya masalah di bagian mata, sekarang juga letakkan tangan kanan kirinya di bagian mata seperti ini. Semua yang punya masalah di bagian mata, letakkan seperti ini. Dan izinkan saya berdoa. Mata minus, mata silinder, mata katarak, mata rabun, bahkan buta, bahkan iritasi, letakkan mata kanan, tangan kiri kanannya di mata kanan kirinya. Dalam hitungan ketiga saya akan mulai berdoa. 1, 2, dan 3. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Tangan kami diurapi oleh Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya akan tumpang tangan seorang sakit akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Mata rabun, rabun dekat, rabun jauh, bahkan mata katarak, mata silinder, minus, plus, bahkan mata berair, mata yang bermasalah. In Jesus name, jama. In Jesus name, jama. Mata anak-anak, mata orang tua, jama dalam nama Tuhan Yesus. Jama dalam nama Tuhan Yesus. Mata yang rusak karena game, karena handphone, karena lensa komputer, pet, dan lain sebagainya, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus aku berdoa. Terima urapan api kuasa Roh Kudus. Kesembuhan terjadi, matamu sehat kembali. Bisa baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Sekarang setiap saudara yang tuli, yang tidak bisa dengar, kalau ada saudaranya yang menyaksikan secara langsung ini, tolong bantu. Masukkan jari telunjuk kanan di telinga kanan, masukkan jari telunjuk kiri di telinga kiri. Setiap saudara yang tuli, tolong bantu saudaranya, tolong bantu orang di sekitar kamu yang tuli. Masukkan seperti ini. Saya akan berdoa, tulimu akan mendengar. Dan mulai hari ini kau akan dengar puji-pujian, kau akan dengar firman Tuhan. Semua yang tuli, mau yang 8 tahun, mau yang 10 tahun, mau yang 15 tahun, mau yang 11 tahun, mau yang 13 tahun, mau yang 5 tahun dan 3 tahun, 1 tahun tuli, saya ingin berdoa. Semua yang tuli, yang punya masalah di telinga, masukkan jari telunjuk kanan di kanan, jari telunjuk kiri di telinga kiri. Saya berdoa ya. 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus, aku berdoa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan atas orang sakit akan disembuhkan. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Terimalah kesembuhan. Efata, terbukalah telingamu sekarang juga. Telinga kanan dan kiri yang tuli.
selama ini tuli tidak bisa mendengar. Terima mujizat. Terima mujizat. Mendengar Efata dalam nama Yesus. Sekarang saudara, lepaskan telinga saudara. Sekarang petikan, jentikan jari saudara kanan kiri seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Telinga yang tidak bisa mendengar mulai mendengar. Sekarang juga mulai mendengar, mulai mendengar, mulai mendengar, mulai mendengar. Mulai mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai mendengar. Mulai mendengar dalam nama Yesus. Mulai mendengar telinganya, mulai mendengar. Dan Tuhan sudah sembuhkan telinga yang tuli. Bahkan mata yang kabur, Tuhan sudah sembuhkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Yesus pasti Dia menolong kita. Kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita, Yesus yang pulihkan. Dan saya ingin berdoa buat anak-anak ibu-ibu sekalian. Saya ingin berdoa buat anak-anak ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak bagi mereka yang menyaksikan siaran langsung ini. Kalau ada di antara anak-anak mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada di antara anak-anak mereka yang merasa kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Ada anak-anak mereka yang seharusnya sudah bisa jalan karena usianya memang mengharuskan jalan. Tuhan buat jalan dalam nama Yesus. Yang belum bisa bicara, Tuhan buat bicara dalam nama Yesus. Mereka yang punya keterbelakangan, Tuhan tolong. Mereka yang punya masalah seperti indigo, bisa lihat setan, dengar setan. Aku putuskan roh nenek moyang dalam nama Yesus. Matanya Tuhan tutup dalam nama Yesus. Telinganya Tuhan tutup, hanya bisa mendengar dan melihat suara Tuhan. Dan penampakan Tuhan dan malaikat-malaikat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan berdoa bagi setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari lowongan pekerjaan, yang ingin mendaftar CPNS, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar namamu dipermuliakan, ditinggikan untuk selama-lamanya. Seluruh doa-doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang terutama aku berdoa buat setiap dagangan teman-teman yang sedang usaha. Apapun dagangan teman-teman, saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan. Mulai hari ini usahamu diberkati Tuhan. Mulai hari ini daganganmu diberkati Tuhan. Dan hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu dipelihara oleh Tuhan. Tidak satupun engkau yang kelaparan. Tidak satupun engkau yang meminta-minta. Engkau diberkati oleh Tuhan. Senantiasa selalu hidupmu diberkati. Rumah tangga yang bermasalah. Suami yang kasar Tuhan jamah. Istri yang kepala batu Tuhan jamah. Bahkan orang tua yang tidak menjadi contoh Tuhan jamah. Anak-anak yang kurang ajar Tuhan jamah. Mertua-mertua yang jahat Tuhan jamah. Menantu-menantu yang jahat juga Tuhan jamah. Ipar-ipar yang keras Tuhan jamah. Saudara, aku berdoa. Siapa yang punya sakit di sebelah kiri, aku berdoa entah ini bekas patah atau bekas terbentur. Ya ini, dada sebelah kirinya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan mulai jamah, mulai jamah, mulai jamah, mulai jamah sekarang juga. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan bahu sebelah kiri. Tuhan sembuhkan secara sempurna. Secara sempurna Tuhan sembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Jamah, 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 dan jamah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sudah berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya Bapak Ibu Saudara tinggal bersaksi. Saudara buat foto, saudara kirim video kesaksian. Telinga saudara tadi yang tuli sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mata saudara yang rabun, yang minus, yang plus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dagangan-dagangan saudara yang tadinya nggak laku, tapi mulai dibuat laku sama Tuhan. Tulis mulai bersaksi. Tujuannya bukan untuk saya hebat, tapi kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang hari Minggu ini ingin mengikuti ibadah, tema khotbahnya sangat-sangat menarik dan luar biasa. Hari Minggu ini kita ada ibadah Minggu Anugerah 2 kali, jam 10 pagi di Instagram Jesus Christ Church Official, yang jam 7 malam ada di YouTube Pastor Verona Official. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara kita beribadah sama-sama di Instagram jam 10 pagi Jesus Christ Church, dan jam 7 malam di YouTube Pastor Verona Official. Ada khotbah-khotbah yang sangat memberkati, khotbah-khotbah saya yang sangat membangun. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hari Minggu jam
7 malam di YouTube channel Pastor Verona Official. Kita bisa sama-sama mengikuti ibadah minggu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin video call, follow saja Instagram saya, Pastor Verona Official. Caranya begini, kalau Bapak Ibu Saudara mau video call begini caranya. Pastikan betul itu masalahnya benar-benar masalah dan benar-benar sakit dan penyakit. Dan jangan iseng, saya mau video call dong Pak Pendeta, saya ingin didoain aja. Saya nggak mau yang kayak begitu. Saya mau orang-orang yang betul butuh Yesus, supaya saya tidak membuang-buang waktu dan juga menyanyiakan kuota orang lain yang ingin didoakan. Jadi saudara follow dulu Instagram Pastor Verona Official. Nanti saudara tinggal ketik, Pastor, saya rindu didoakan, mama saya di ICU, papa saya sedang sakit, mama saya nggak bisa jalan. Tulis, nanti saya yang akan telepon Anda, saya yang akan telepon saudara. Dan lewat video call ini, saya sudah banyak mendoakan mereka yang video call. Pastor, saya ingin punya anak. Pastor, saya ingin usahanya diberkati. Langsung aja tulis seperti itu, nanti saya akan telepon, video call, saya akan doakan usaha saudara, dagangan saudara, biar laku. Apapun dagangan saudara. Saudara mau jual sayur mayur, saudara mau jual mobil, saudara mau jual tanah, saudara mau jual perhiasan, dan lain sebagainya. Follow Instagram Pastor Verona Official dulu, baru saudara DM, Pak, saya ingin didoakan Pak. Bolehkah saya didoakan sama Bapak? Masalah saya, orang tua saya terkena guna-guna, papa saya begini. Jangan tulis, Pastor saya mau didoain video call, boleh nggak? Saya nggak tahu reasonnya apa. Jadi yang kayak begitu biasanya saya tidak tanggapi dan saya tidak respon. Tapi kalau biasanya pas saya sedang di ICU sama mama papa saya gini, biasanya saya langsung video call Bapak Ibu Saudara. Nah, namun di waktu-waktu yang normal ya, waktu-waktu yang normal seperti kayak jam-jam office hour dari jam 9 sampai jam 5 sore ataupun jam 9 malam saya masih bisa suka video call. Ada beberapa teman-teman dari Malaysia juga yang sering saya video call. Mereka COVID satu keluarga, saya doakan gitu. Mereka minta, kami terpapar COVID satu keluarga, kami COVID survivor, COVID fighter. Ya udah kami doakan. Pak, saya punya cancer, saya punya myom, saya doakan. Jadi tulis yang benar, jangan langsung, Pak, saya mau video call, Pak, atau langsung telepon. Saya nggak akan angkat, Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan dulu namanya siapa, masalahnya apa, sakitnya apa, pergumulannya apa. Nanti saya baca, nanti saya calling saudara. Jadi kalau saudara yang langsung calling saya, biasanya saya tidak akan angkat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara tulis aja, Pak, saya butuh didoakan gini. Ada anak Tuhan dari Manado minta doa sama saya tentang usahanya, tentang berkat, tentang rezekinya. Saya WA dulu, atau messenger dulu, atau chat dulu, baru saya langsung doakan. Saya telepon, saya doakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau video call dengan saya, follow Instagram Pastor Verona Official ya. Hanya di Instagram Pastor Verona Official. Pak, saya mau telepon di WA Pak, saya nggak terima. WA hanya terima untuk pesan saja, chat saja, pesan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau video call, saya akan doakan di Instagram video call. Baik, itu saja informasinya. Mari kita siapkan hati, kita akan terima doa berkat. Bapak Ibu Saudara arahkan hati, angkat kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus dari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Dan Roh Kudus memberkati kita sampai selama-lamanya. Anugerah Bapa di sorga, kasih Tuhan Yesus Kristus, urapan Roh Kudus menyertai hidup kita, memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan menghancurkan setiap intimidasi, asumsi negatif, bahkan hal-hal yang lainnya yang bukan dari Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat berakhir pekan. Besok brosur ibadah sudah bisa Bapak Ibu Saudara dapatkan, dan saya akan broadcast lewat WhatsApp. Dan juga hari Minggu jangan lupa kita ada ibadah jam 7 malam di YouTube Pastor Verona Official, dan juga jam 10 pagi di Jesus Christ Church Official Instagram. Tuhan memberkati, haleluya, amin.